Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi cerita proses syuting dengan Metro TV di kebun kelapa Pandanwangi Srege terkait dengan program pemerintah 1 juta kelapa ganja di Indonesia. Yuk disimak. Kita tidak lagi bicarakan ya yang dukungan yang sebelumnya dan dukungan kami setelah ini ditetapkan sebagai BPT atau varietas yang dilepas oleh Menteri Pertanian. Dukungan kami adalah menyebarluaskan, menginformasikan kepada masyarakat, tentunya dengan memberikan bantuan-bantuan. Iya, nanti itu memberikan bantuan. Satu bantuan kami adalah rumah tangga yang kurang berkemampuan, dengan harapan kalau kita memberikan bantuan per 2 batang per rumah tangga itu bisa mendapatkan income daripada penjualan kelapa mudanya. Bantuan seperti ini kami berikan di daerah wisata. Kemudian bantuan yang lain tentunya pengembangan secara kelompok itu juga kami berikan. Ya, dengan harapannya dengan bisa berjualan kelapa ini minimal misalnya 10.000 satu butir dengan potensi kelapa per pohonnya hanya 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama Ibu ngalir aja. Kamera roll. Oke. 3, 2, 1 aja silakan. Bu Kadis, boleh diceritain Bu seputar kontribusi Dinas Perkebunan Sumatera Utara untuk benih kelapa ganja Pandanwangi ini Bu, serta potensi ekonomi apa sih Bu dari kelapa ini Bu? Baik, kelapa ganja Pandanwangi ini saya awali ya ceritanya dari tahun 2015. Ini kami mulai melakukan identifikasi, tentunya tujuannya adalah eksplorasi bagaimana kelapa Pandanwangi ini akhirnya bisa menjadi sumber benih. Ya, sampai akhirnya di tahun 2019 ditetapkan menjadi blok penghasil tinggi untuk kebun kelapa Pandanwangi. Setelah itu tentunya kami bersama ini ada Dinas Perkebunan, ada tentunya pemilik lahan ini dan Pemkab setempat. Ini kita mengenalkan kepada masyarakat. Dan pengenalan masyarakat ini tentunya secara bertahap kita lakukan. Tapi tentunya yang perlu kita ketahui, yang menarik dari kelapa Pandanwangi ini pada saat ditetapkan itu jumlahnya kalau saya tidak keliru sekitar 512 pohon. Dari 512 pohon itu potensi benih yang bisa dihasilkan per tahunnya itu antara 125 sampai 150 butir untuk kelapa Pandanwangi ya yang berlokasi di Pantai Cermin ini. Tetapi Sumatera Utara tidak hanya memiliki Pandanwangi yang dari sini. Artinya ada kelapa genjah lainnya yang dimiliki Sumatera Utara. Salah satunya ada kelapa genjah hijau Labuan Batu. Kemudian ada lagi yang baru ditetapkan juga unggul lokal, itu di Langkat. Kalau kita satukan ini potensi dari Labuan Batu dan Langkat itu ada sekitar 178.000 potensinya setiap tahun. Nah ini yang harus kita kembangkan ya, kita masyarakatkan. Nah syukur alhamdulillah sudah berapa tahun ini memang untuk kelapa genjah Pandanwangi ini kami tentunya dari Dinas Perkebunan ya yang mempunyai kewenangan atau memang fungsi pembinaan di sisi ini, kami menyebarluaskan ini. Menyebarluaskannya kami tentunya mendapat fasilitasi ya, ada dari APBN, ada dari APBD. Nah inilah bantuan-bantuan yang kami berikan kepada masyarakat petani dan juga masyarakat rumah tangga. Jadi pengembangannya untuk tujuannya pasti untuk meningkatkan perekonomian. Nah, ini salah satunya kami kembangkan melalui pengembangan desa wisata. Jadi rumah tangga yang ada di sekitaran desa wisata seperti misalnya yang sudah kami lakukan itu di Langkat, di Tangkahan atau Bahoroh. Nah, itu kami bantu satu rumah tangga 2 batang.
dengan harapan 2,5 tahun kemudian mereka bisa menjual kelapa mudanya kepada pengunjung wisatawan yang ada. Nah, tentunya dari penjualannya ini kami harapkan inilah meningkatkan perekonomiannya. Dari sisi buah, ya kan, kelapa ini tentunya ke depan dari semua sisinya punya nilai ekonomi. Dari lidinya bisa juga dari sapu lidi, batangnya semua ya. Kalau kelapa ini memang adalah pohon kehidupan kita kenal karena semuanya bermanfaat. Jadi dan pengurusannya juga perawatannya tidak sesulit komoditas yang lainnya ya, tidak terlalu manja, tidak harus diperhatikan terus-menerus. Nah, ini yang jadi memang semangat masyarakat Sumatera Utara dengan spesifikasi dari rasa ya yang beraroma pandan, manisnya juga bagus, buahnya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan dia bisa berbuah pada usia yang masih relatif muda, 2,5 tahun sudah berbuah, dan sampai dengan mungkin masa produktifnya nanti itu hanya mungkin tingginya hanya sekitar 13 atau 12 meter gitu ya, jadi memang memudah juga nanti memanennya. Nah, inilah mungkin keunggulan-keunggulan dari kelapa pandan wangi kita dan kelapa genjah yang ada di Sumatera Utara. Oke, Pro, Bu, boleh sekalian harapan ke depannya, Bu, untuk pengembangan kelapa genjah pandan wangi ini di wilayah yang Ibu pimpin. Oke. Jadi harapan kami tentunya, apalagi kami mendengar tahu ya akan ada program daripada Kementerian Pertanian untuk pengembangan 1 juta kelapa. Nah, itu kami harus bersemangat. Yang di daerah ini bagaimana kami menyemangati petani-petani atau penangkar kita agar ayo kita siapkan benih-benih kita yang bagus untuk pengembangannya lebih luas lagi. Dan tentunya kami tidak berhenti di sini saja, karena sejak dulu memang kelapa genjah kuning nias ya, itu juga awalnya dari Sumatera Utara. Jadi kami terus akan melakukan eksplorasi pengembangan benih-benih untuk kelapa genjah. Nah, itu harapan kami ke depannya, dan ini juga mungkin melalui Direktorat Jenderal Perkebunan nanti mendukung kami untuk karena semuanya tentu berjalan harus dengan ada fasilitasi ya, harus ada fasilitasinya, semua bisa berjalan lancar. Itu harapan kami ke depan. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas waktunya.